Orang bebas saja berpendapat. Ya, mungkin kalau nggak ada yang kalau mau lihat gol bunuh diri, coba lihat di YouTube aja. Ada berapa banyak gol bunuh diri itu yang lebih lucu daripada itu. Gitu. Ya, kalau kita lihat, saya sebagai pelatih tentu melihat dari aspek teknis ya. Saya melihat dari aspek teknis itu sulit memang bola tiba-tiba datang ke kakinya Rizky. Nah sehingga, tapi memang karena situasi semua tim kemarin punya kepentingan. Ya, kalau mau dipersoalkan, kenapa nggak dipersoalkan ketika ada 5 peluang pemain fiskal? Aceh yang di awal babak pertama nggak masuk, bahkan penalti yang ke atas itu kenapa nggak disebut itu ada yang ya, makanya saya nggak pernah merespon karena kalau saya merespon ini apa, lagi yang follower itu semakin banyak follower. Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Papua Ben Hur Tommy Manu menyampaikan pesan khusus kepada tim sepak bola tuan rumah selesai lolos ke babak 6 besar PON 20 Papua. Ben Hur sendiri menyaksikan jalannya pertandingan antara Papua versus Aceh yang digelar di Stadion Mandala Jayapura pada Rabu 6 Oktober. Meski pertandingan
Nah, saat ini satu target telah terpenuhi, yaitu dari cabang olahraga futsal. Tim Papua berhasil memenangkan pertandingan melawan Jawa Barat di partai final dengan skor 4-2, sehingga Papua berhak meraih medali emas dari futsal. Namun hingga saat ini Bapak Bendur Tomimano masih menunggu capaian dari tim sepak bola putri maupun putra yang saat ini berada di babak 6 besar, rekan Siska. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan dari Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Papua, Benhur Tomimano. Kita sudah masuk pada putaran kedua, 6 besar, dan 6 besar tim yang hebat dan telah lolos pada putaran kedua, dan mereka juga sudah berlatih Papua. Setiap pertandingan adalah final, dan jangan anggap remeh lawan, dan ini rumah kita yang sebagai juara dan sebagai pemenang. Saya lihat anak punya skill luar biasa, babak pertama, babak kedua mereka kuasai lapangan, hanya kurang tenang untuk bagaimana menciptakan gol. Begitu mereka harus memperbaiki diri mereka masing-masing. Kesalahan saya di mana? Saya pertandingan besok tanggal hari Jumat nanti mereka bisa tampil prima melawan dengan Sumur. Ya. Setelah dari sepak bola, kita beralih ke cabur bulu tangkis Tribuners. Kamis 7 Oktober pagi menjadi momen yang membahagiakan bagi tim bulu tangkis bergu putri Papua karena berhasil maju ke babak tak terlepas dari dukungan masyarakat. Albert pun berharap agar tim bulu tangkis bergu putri mendapat hasil positif di babak semifinal. Saat ini kami sudah terhubung dengan Hendrik Rawapetara, jurnalis Tribun Papua yang akan melaporkan informasi ini untuk Anda. Halo, selamat sore, Hendrik. Jalannya pertandingan bergu bulu tangkis putri tadi. Ya, rekan Siska, terima kasih. Dapat saya laporkan bahwa suasana jalannya pertandingan sangat sengit ya, di mana pertandingan tunggal awal pertama dan kedua mampu menyapu bersih dan menang telak atas Jawa Tengah ya. Dan sedangkan di partai ketiga ganda putri, Papua harus kalah tipis dari Jawa Tengah. Namun dengan hasil tersebut Papua mampu memimpin dengan skor 2-1 dan melangkah ke babak selanjutnya. Begitu rekan Siska. Oke, setelah dipastikan lolos ke babak semifinal, lalu bagaimana respon dari official tim Putri Papua ini? Iya, baik rekan Siska. Dari hasil wawancara bersama Ketua Official Papua, ia sangat apresiasi dengan pertandingan hari ini, dan juga di mana ia sangat kagum dengan Papua karena bisa juara grup. Dan untuk melangkah ke tahap selanjutnya, iya, begitu rekan Siska. Oke, di semifinal nanti, siapa lawan yang akan dihadapi oleh tim Papua, Hendrik? Iya, dari informasi yang dihimpun oleh Tribun Papua, di mana Papua akan berhadapan dengan DKI Jakarta. Namun saat ini masih berlangsungnya pertandingan, oleh sebab itu saya atau kami masih menunggu updatean terbaru dari panitia. Begitu rekan Siska. Baik, kami tunggu terus update-nya dari Anda terkait dengan cabur bulu tangkis ini. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Ketua Official Papua Albert Manuputi terkait dengan hasil pertandingan dari tim Papua. Berikut tayangannya. Saya mengucap syukur atas dukungan doa dari masyarakat Papua sehingga hari ini kita bisa menang di 2 nomor itu, dan itu kita sudah keluar sebagai juara grup. Dengan kita keluar sebagai juara grup, kita sudah mendapat medali perunggu. Sementara kita akan berjuang untuk mendapat medali emas. Ya, jadi ini juga yang perlu. Mari kita sama-sama kita berdoa mudah-mudahan tim bulu tangkis putri boleh memperoleh medali emas di bergu putri. Jadi di bergu putri ini hanya 3 partai yang dipertandingkan. Tunggal pertama, tunggal kedua, dan ganda putri. Ganda pertama. Jadi kalau kita sudah menang 2-0, itu berarti kita sudah juara. Jadi partai ketiga ini tidak terlalu mempengaruhi. Apabila Papua kalah, itu juga tidak menjadi suara. Tapi kita doakan mereka bisa menang supaya kita menang telak 3-0. Oke. Bapak, berarti kalau Papua menang ini lawan selanjutnya? Kita akan lihat pool A, pool B, dan pool D. Jadi ini ada 4 pool. Oke. Jadi kami kalau pool C berarti kita akan ketemu pool A. Oh, oke. Ya, itu semifinal.
Oke, semifinal ya. Kalau kita lolos itu berarti kita tunggu pemenang antara pool B dan pool D untuk masuk ke final. Oke, Bapak. Ya, untuk merebut emas di sini. Terima kasih, Bapak. Ya, kita doakan besok kalau kita lawan pool A, mudah-mudahan Saya dapat kita hasil. berdoa bersama kita bisa berhasil lagi. Oke, Bapak. Siap. Orang bisa. Ya. Tribuners, kita jeda sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya tetap di live update PON 20 Papua. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pertandingan final cabang olahraga selam nomor 50 meter Pivins Putri telah berlangsung di Arena Akuatik Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura pada Rabu 6 Oktober. Menariknya, hasil pertandingan ini menunjukkan bahwa medali emas diraih oleh dua atlet sekaligus, yakni atlet Jawa Barat, Dea Nazira Nuramelia, dan atlet Papua, Margareta Herawati. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saat ini kami sudah terhubung rekan jurnalis dari Tribun Bali, Marianus Seran. Halo, selamat siang, Marianus. Halo, selamat sore rekan Siska dan Tribuners di mana saja. Marianus, bisa dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan sehingga medali emas diraih oleh dua atlet sekaligus di cabur ini? Oke, rekan Siska, ya ini baru pertama kali ya di Arena PON 20 di Papua. Medali emas diperoleh oleh dua atlet secara bersamaan atau emas kembar di nomor Pivins 50 meter putri cabang olahraga selam yang berlangsung di Arena Akuatik Kampung Harapan di Kabupaten Jayapura Rabu kemarin. Ya, perlombaan berlangsung ketat ya antara Jabar, Papua dan Bali saling kejar-kejaran saat berlomba di arena tersebut. Secara kasat mata saat finish terlihat para atlet ini menyentuh garis finish secara bersamaan dan time score-nya pun terlihat hampir sama, yaitu atlet Jawa Barat atas nama Dea Nazira Nuramelia dan atlet Papua Margareta Herawati yang betul-betul terlihat sama-sama menyentuh garis finish. Seperti itu rekan Siska. Oke, ada dua atlet yang meraih medali emas sekaligus karena sama-sama meraih finish di waktu yang sama. Lalu berapa catatan waktu kedua atlet tersebut sehingga juri memutuskan untuk memberikan emas pada keduanya? Oke rekan Siska, cukup alot ya pada saat juri menentukan
emas bersama untuk kedua atlet. Ada selang beberapa waktu cukup lama, mungkin 2 jam sampai 3 jam untuk juri mendiskusikan hal ini dan melihat time skornya. Akhirnya diketahui bahwa atlet Jawa Barat dan Papua sama-sama menyentuh garis finish dengan catatan waktu 22,90 detik. Akhirnya juri memutuskan keduanya sama-sama memperoleh emas. Sementara untuk medali perak sendiri diraih oleh atlet asal Bali, yaitu Nilu Citra Dewi. Dia harus puas menerima medali perak ini karena dia terpaut 0,03 detik dari kedua atlet yang sama-sama meraih emas, yaitu 22,93 detik. Itu catatan waktu untuk atlet dari Bali, Citra Dewi. Seperti itu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya Mariano. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pertandingan derby antara Jawa Barat versus Jawa Tengah menjadi pembuka dalam babak 4 besar voli putra PON 20 Papua pada Kamis 7 Oktober. Untuk diketahui, Jawa Barat merupakan juara Pool E, sedangkan Jawa Tengah merupakan runner-up Pool B. Laga dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selesai laga derby tersebut disusul pertandingan juara Pool B yakni DKI Jakarta melawan runner-up Pool E Papua Barat. Untuk informasi lengkapnya kami akan disampaikan oleh rekan kami Rausan Zani dari Watakota. Halo, selamat sore Rausa. Selamat sore rekan Siska. Rausa, bisa dijelaskan seperti apa sistem pertandingan di babak 4 besar ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Di babak 4 besar ini memang semua tim yang ada di 4 besar akan saling bertemu, di mana yang pertama adalah juara grup melawan runner up. Seperti pertandingan hari ini, Jawa Barat 1 sebagai juara grup dari Pool A akan melawan Jawa Tengah yang menjadi runner up dari Pool B, kemudian berlanjut di DKI DKI Jakarta yang memang juara grup B akan berhadapan dengan Papua Barat yang menjadi runner up dari Pool A. Dan selanjutnya nanti untuk 2 hari lagi, lusa akan terjadi juga pertandingan antara Jawa Barat melawan melawan DKI Jakarta dan juga melawan Papua Barat maksud saya, dan DKI Jakarta melawan Jawa Tengah. Jadi memang semuanya akan bertemu Siska, dan poin-poin 2 poin teratas akan melaju ke final dan akan saling bertemu di partai final. Kemudian 3-4 akan merebut medali perunggu. Dan pertandingan hari ini tengah berlangsung antara Jawa Barat melawan Jawa Tengah, di mana ini tengah memasuki set kedua, di mana set pertama tadi dimenangi oleh Jawa Barat. Dan memang kalau di voli Tour Siska minimal itu salah satu tim harus mengambil 3 set ataupun 3-0. Jika tidak, mereka bisa juga berpeluang mengambil set keempat sehingga membuat skor menjadi 3-1. Apabila memang skor menjadi 2-2 akan dilanjutkan ke set kelima dengan poin yang akan dicapai adalah poin 15, tidak seperti set pertama hingga keempat yang poinnya itu yang harus dicapai itu 25, seperti itu rekan Siska. Oke, baik. Sejauh ini seperti apa peluang dari masing-masing tim untuk melaju ke babak final, Rausa? Ya, terima kasih rekan Siska. Memang sejauh ini ada, kalau melihat dari catatan kekuatan di atas kertas seperti itu rekan Siska, Jawa Barat memang sangat diunggulkan untuk melaju ke fase final. Kemudian ada juga DKI dan Jawa Tengah. Namun saat ini kan yang berlangsung adalah Jawa Barat dan melawan Jawa Tengah. Apabila memang Jawa Barat bisa memenangkan laga ini, maka Jawa Barat sangat-sangat berpeluang besar untuk melaju langsung ke fase final, seperti itu rekan Siska. Dan secara materi Jawa Barat juga memang sangat didominasi oleh pemain-pemain Pro Liga juga. Ada beberapa pemain yang sudah menjadi catatan, yang komposisi pemain yang memperkuat Jawa Barat seperti Muhammad Fikri, Mustafa Kamal, kemudian Muhammad Teguh Adiaksa, ada juga Dimas Saputra Pratama, Sunan Maulana Yusuf, Farhan Halim, Wendy Rivaldi, ada Amin Kurnia Sandi, kemudian ada Capindra Agustin, ada Irwan Rahman Setiawan, ada juga Deli Dwi Putra Herianto, dan Gunawan Saputra, serta setter mereka yang cukup memang sangat baik, yaitu Jason Nathanael Gelantan. Sementara dari kubu DKI juga tidak kalah seru juga karena diperkuat oleh kapten
yang juga seter berpengalaman yaitu Dio Julfikri, di mana Dio akan dibantu oleh Johan Frederik Sangar, ada juga Rian Mukul Ramadan, Abdurrahman Sidik, ada juga Noviar Haris Saputra, sementara ada juga si pemilik servis yang sangat keras, Oki Damar Saputra, kemudian ada Alif Abdurrahman di sana, ada Hartono juga di sana, serta David Pratama Putra, Alvin Rinata, IGD Wirayuda, serta Boni Eswanto. Dan rekan Siska, ini merupakan ada kendala juga. Tadi juga memang di set kedua tadi tengah pertandingan, mati lampu itu menjadi kendala di Pena Indoor ini. Nah, tapi nanti akan kita tanyakan kembali ke pihak panitia. Demikian rekan Siska, terima kasih. Baik, kami tunggu terus update dari Anda terkait dengan pertandingan voli putra ini. Baik Tribuners, kita jeda sejenak, setelah lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya, tetap di live update PON 20 Papua. Kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kontingen Sulawesi Selatan kembali menambah pundi-pundi medali emas di PON 20 Papua lewat cabang olahraga renang kategori artistik duet pada Rabu 6 Oktober. Hasil ini diraih oleh perenang andalan Sulsel, Mutiara Nur Azizah dan Nabila Putri serta Nurfa Nurul Utami. Dalam pertandingan tersebut, tim Sulsel tampil mengesankan dengan atraksi ala ninja. Sementara itu untuk posisi kedua ditempati oleh Jawa Timur disusul DKI Jakarta. Dengan raihan ini, maka Sulsel kini naik ke peringkat 14 klasemen sementara PON 20 Papua. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur Alfian yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Halo, selamat sore Alfian. Ya, selamat sore rekan Siska dan para Tribuners. Alfian, bisa dijelaskan seperti apa jalannya renang artistik nomor duet ini? Ya, renang artistik duet yang sudah selesai final berlangsung di Gor Aquatic, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Dalam pertandingan ini berlangsung dalam 2 race. Race pertama yakni lebih ke teknikal, kemudian di race kedua free atau gaya bebas. Di race pertama, Jatim sempat memimpin poin, kemudian disusul DKI dan ketiga Sulawesi Selatan. Namun di race kedua, Sulsel mampu membalikan keadaan, yang akhirnya meraih posisi pertama, kemudian disusul Jatim dan DKI. Kemudian dari akumulasi poin ketiga tim ini, akhirnya Sulawesi Selatan dinobatkan sebagai pemenang dan meraih medali emas di cabang olahraga renang artistik nomor open duet. Begitu rekan Siska. Baik, dalam meraih medali emas ini tim Sulsel mengandalkan gerakan ala ninja. Nah, itu terinspirasi dari mana Alfian? Ya, untuk gerakan ala ninja ini diperagakan pas di race kedua atau race free itu. Kebetulan tim renang artistik Sulsel dilatih oleh pelatih asal Jepang dan persiapannya sudah dilakukan selama 2 tahun. Memang untuk renang artistik di nomor duet ini menjadi nomor andalan Sulawesi Selatan, sehingga persiapannya pun dilakukan secara matang. Ini untuk mengejar rekor yang didapat saat PON Jabar 2016 lalu. Saat itu open duet Sulsel hanya mendapat medali perak, sehingga di PON Papua ini rekor tersebut terpecahkan dan akhirnya bisa meraih medali emas. Begitu rekan Siska ya. Oke, dalam renang artistik ini termasuk yang diandalkan oleh Sulawesi Selatan di PON 20 Papua. Apakah masih ada target medali di nomor lain, Alfian? Ya, untuk renang artistik Sulawesi Selatan memainkan 3 nomor, yakni nomor solo, duet, dan tim. Sudah 2 nomor yang dimainkan. Di nomor solo, Sulawesi Selatan sendiri sudah meraih medali perunggu, dan seperti yang kita tahu untuk yang duet ini Sulsel meraih emas. Dan nomor terakhir tim, hari ini juga tengah bertanding laga final atau pertandingan final. Sulawesi Selatan juga masih menargetkan medali emas karena ini menjadi nomor andalan Sulsel untuk meraih pundi-pundi medali emas. Siap. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari tim renang artistik Sulsel yang berhasil meraih medali emas. Berikut tayangannya. Alhamdulillah senang banget karena kita latihan udah lumayan lama, udah 2 tahun persiapan, dan akhirnya bisa menang. Tapi alhamdulillahnya kita bisa diberi kesempatan medali emas. Kira-kira medali emas ini untuk siapa ini? Persembahkan untuk siapa ini kira-kira? Untuk Sulsel ya. Terus harapan kedepannya gimana kira-kira? Semoga besok tim juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan juga akan medali emas. Masih turun dia? Oke, selamat ya adik-adik. Oke, terima kasih banyak.
biliar Papua pada PON 20 disambut baik oleh Ketua POPSI Papua Natalis Tabuni. Natalis bahkan sampai menitikan air mata lantaran terharu dengan raihan oleh tim biliar Papua yang diwakili oleh Silvana Lu di nomor bola 10 single. Pasalnya, Silvana harus mengalami pertandingan yang cukup menguras tenaga dan juga ekstra ketat. Menurut Natalis, perlawanan ini baru awalan lantaran masih ada pertandingan yang belum selesai. Raihan ini juga dinilai dapat memotivasi atlet biliar Papua lain untuk berprestasi. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua Ridwan Sangaji yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Ridwan. Ya baik Tribuners, nampaknya ada gangguan sinyal dengan wartawan kami di lapangan. Kami akan menampilkan terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari Ketua POPSI Papua Natalis Tabuni. Jaringan kacau. Ya oke, Ridwan apakah sudah tersambung dengan saya? Sudah mendengar suara saya? Siap, sudah. Baik, Ridwan bisa dijelaskan terkait dengan perolehan medali ini apakah ada target dari tim biliar selanjutnya? Oh, baik, rekan ini dapat saya laporkan bahwa target medali emas sendiri dari cabang olahraga biliar menurut Ketua POPSI Provinsi Papua Natalis Tabuni menyebutkan bahwa untuk target medali emas sendiri Papua menargetkan 4 medali, sementara hingga saat ini Papua sendiri sudah memperoleh 3 medali sekaligus, di mana 2 diantaranya medali emas, 1 medali perunggu. Bahkan untuk target sendiri mereka akan bekerja keras, bertanding, memberikan yang terbaik, mengingat Papua sendiri menjadi tuan rumah dalam pekan olahraga yang ke-20. Baik, Ridwan, ada informasi sebelumnya bahwa Ketua KONI Pusat Marsiano Norman sempat menyaksikan pertandingan ini, dan apakah ada yang disampaikan oleh Marsiano, Ridwan? Baik, Siska, dapat saya sampaikan bahwa untuk Ketua Umum, untuk Ketua KONI Pusat Marsiano Norman mengatakan bahwa untuk biliar menjadi satu saat ini Papua sendiri telah memiliki venue yang berstandar nasional, bahkan dia berharap untuk tiap tahunnya akan dilakukannya pertandingan cabur biliar. Hal itu bertujuan agar Papua bisa melahirkan atlet unggulan dan berprestasi dari Papua sendiri. Sekian, Siska. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Ketua POPSI Papua Natalis Tabuni terkait dengan hasil pertandingan biliar tersebut. Dengan mata saya sebagai Ketua POPSI, saya melihat dengan ada area ketiga ini medali emas 2 dengan perunggu, dan ke depan lagi mereka sudah mulai antri masuk di semifinal, kemudian final. Dengan demikian saya optimis bahwa pembinaan yang sudah dilakukan saat masa pandemi COVID ini cukup efektif, dan ke depan juga akan dapat dilaksanakan dengan baik. Harapan pertandingan berikut adalah kita tetap jaga adik-adik supaya mereka tetap fight untuk mempertahankan juara-juara, atau katakan bahwa seperti sekarang mereka bisa beroleh juara seperti itu. Target kita 4 ya? 4. Target 4 ini 2 sudah ada, tinggal kejar 2. Kalau lebih dari 4 berarti itu berkat Tuhan. Dan ini saja sudah berkat Tuhan, kita syukuri. Tribuners, referensi oleh-oleh dari Papua memang beragam, seperti noken, mahkota burung kasuari, ukiran kayu, bahkan koteka beragam motif. Namun ada lagi oleh-oleh yang patut untuk dibeli, khususnya untuk para pengunjung ataupun kontingen PON Papua, yakni lukisan khas Papua yang dijual oleh mama-mama di Kampung Repang Muaif, Kabupaten Jayapura. Seorang penjual lukisan bernama Elizabeth Wow mengaku dirinya menyediakan hasil karya tersebut untuk referensi oleh-oleh bagi pengunjung ataupun kontingen PON Papua. Lalu seperti apa informasi terkait lukisan khas Papua ini? Rekan kami dari Tribun Papua Aldi Bimantara sudah siap dengan laporannya. Ya, silakan Aldi dengan laporannya. Iya, Siska dan juga Tribuner, selamat sore waktu Indonesia Timur. Ya, baik benar Siska, dalam menyajikan pilihan oleh-oleh atau cenderamata bagi atlet, ofisial maupun kontingen PON ke-20 di Provinsi Papua, Mama Elizabeth Wow menjual sebanyak 20 lukisan di stand atau booth UMKM yang berada di pelataran venue cabang olahraga pencak silat di Gor Toware, Kabupaten Jayapura.
Siska dan juga Tribuners, lukisan-lukisan tersebut merupakan hasil karya para pemuda kampung Repang Muaif, Kabupaten Jayapura, untuk ditampilkan sebagai hasil karya di event PON ke-20 Provinsi Papua kali ini. Siska dan juga Tribuners, harga lukisan khas Papua juga relatif terjangkau, mulai dari yang ukuran kecil Rp50.000 dan ukuran besar Rp250.000. Siska. Oke, Aldi, berdasarkan pantauan Anda, seperti apa minat ataupun animo dari masyarakat di sekitar untuk membeli lukisan dari mama-mama Papua ini? Iya, Siska dan juga Tribuners, memang khususnya pengunjung di venue pencaksilat Gor Teware Kabupaten Jayapura, berdasarkan pantauan saya ini terpantau ramai pembeli. Berdasarkan pantauan saya tadi, ada sejumlah atlet ataupun ofisial yang juga memborong pernak-pernik PON ke-20 di area penjualan UMKM tersebut, termasuk lukisan mama Papua. Siska. Oke, Aldi, tadi Anda sudah sempat bertemu dengan mama-mama Papua di sana. Lalu apa harapan dari para penjual lukisan khas Papua itu khususnya saat penyelenggaraan PON Papua ini? Ya, Siska, memang berdasarkan wawancara saya bersama penjual lukisan Elizabeth Wow, dirinya menyampaikan harapannya agar setelah PON nantinya mereka bisa diberikan tempat ataupun sarana begitu untuk berjualan hasil kerajinan tangan, sebab selama ini mama Papua khususnya di kampung Repang Muaif, Kabupaten Jayapura, Papua, belum memiliki sarana yang tepat untuk berjualan sehingga kedepannya mereka bisa terus berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Siska, demikian kembali ke Anda untuk sementara. Baik, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan wawancara dengan penjual lukisan khas Papua Elizabeth Wow. Berikut tayangannya untuk Anda. Elizabeth Wow, dalam hal ini saya kembali membatik sama lukisan kulit kayu. Lukisan kulit kayu sendiri ini karena di sana di tempat saya ada kalau di sana Oh, dari Repang Muaif, ya. di sana mereka dikatakan akan cendrawasih ada cendrawasih di sana. Kami lebih banyak lukisan kayunya, cendrawasih sama lukisan-lukisan untuk palsu. Yang kami angkat. Terus ada yang selama ini orang tahu kan cuma cendrawasih. Cendrawasih, ya. Kan cendrawasih itu ada banyak jenis, ya. Termasuk yang 12 cm itu menurut orang mungkin seperti ini, kuning, padahal tidak. Dia warna itu. Jalannya juga Ada berapa banyak lukisan yang Mama produksi untuk PON ini? lukisannya sekitar 20. Ada noken dan lain-lain. Lukisan apa sih, Mama, mungkin bisa disebutkan rincinya? Burung cendrawasih, kemudian ya, kaswari, sama pisang. Hanya itu aja. Kalau burung cendrawasih sendiri, Mama, ada berapa jenis yang sudah berhasil dilukis? Ada 9 yang melukis, ada pemuda di kampung, sama ada bapak-bapak juga yang seniman di sana. Ini tidak semua masuk. Tidak semua masuk. Bapak-bapak ya. Memang bapak-bapak di sana sehari-hari melukis atau bagaimana? Ya. Tas khas Papua atau yang biasa disebut dengan noken kini jadi buruan para wisatawan dan juga pihak-pihak terkait PON 20 Papua. Dasar pembuatan noken ini berasal dari serat kayu yang kerap digunakan oleh masyarakat Papua. Ternyata serat kayu ini tak hanya digunakan untuk pembuatan noken saja, tapi juga baju. Baju dari serat kayu ini biasa dipakai oleh masyarakat di wilayah adat Mepago. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Video, ada Sigit Arianto. Halo, selamat sore Sigit. Selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners. Sigit, bisa dijelaskan seperti apa ini baju noken dan juga berapa kisaran harganya? Baik Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan. Bicara soal noken, pasti yang terpikirkan pertama adalah tas noken. Tapi ternyata Siska, noken tidak hanya bisa jadi tas, tapi juga bisa jadi baju. Namanya adalah baju noken kulit kayu. Nah, untuk kisaran harga cukup fantastis Siska. Dalam satu buah baju itu bisa 1 juta hingga 2 juta rupiah Siska. Oke, ini kan unik sekali, menarik sekali. Baju dari serat kayu. Lalu apa yang membuatnya mahal dan juga bagaimana proses pembuatannya? Baik Siska, dapat saya sampaikan bahwa harganya cukup mahal karena memang dalam pembuatannya dibutuhkan proses yang tidak mudah, cukup lama dan juga memerlukan kerja keras begitu. Jadi awalnya masyarakat yang akan membuat noken ini harus masuk ke hutan, mencari kayu
Kenemo, dan kayu ini dikuliti. Setelah dikuliti, direndam dulu ke dalam air. Nah, setelah itu baru ditumbuk-tumbuk begitu sampai halus. Setelah ditumbuk, dikeringkan, lalu dipintal. Nah, pintalan serat kayu ini yang nantinya akan dibuat menjadi baju noken hingga tas noken. Demikian, Siska. Oke, jadi cukup rumit sekali ya pembuatan dari baju noken dan juga tas noken ini. Baik, terima kasih laporannya Sigit. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan ataupun wawancara dengan penjual noken di sana, ada Nelly PK. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertama, ambil kulit kayu. Kulit kayu itu banyak macam-macam kulit kayu. Ada genemo, ada pohon lain juga. Ambil terus dikuliti, direndam dengan dalam air, kupas, terus kasih pukul-pukul dia sampai dia halus. Itu kita jemur dan pintal. Terus dari pintal itu sudah sebanyak mungkin kita bikin 8 ini. Itu baju rompi, baju noken, noken kulit kayu, baju noken kulit kayu. Iya. Ini pembuatannya cukup lama. Dari bahannya kalau kita dapat cepat, boleh bisa 1 bulan itu habis kalau baju. Itu kalau baju. Kalau noken ya bisa mingguan, seperti itu mingguan. Terus kalau kayu kulit kayu ini itu warisan orang tua. Tribuners, selain Danau Sentani, destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat ke Jayapura adalah bukit yang berlokasi di Kampung Doyo Lama, Distrik Waipu, Jayapura. Lokasi ini bernama Bukit Teletabis. Destinasi ini sangat direkomendasikan bagi Anda, utamanya para kontingen yang tengah berlaga di PON Papua, untuk melepas penat. Informasi lengkapnya, kini kami sudah terhubung dengan jurnalis video Radif Setiawan yang sudah ada di Bukit Teletabis. Halo, selamat sore Radif. Selamat sore Siska dan juga Tribuners yang dimanapun kalian berada. Radif, bisa dijelaskan apa alasan penamaan dari Bukit Teletabis ini dan juga seperti apa? Baik Siska, Bukit Teletabis di Jayapura ini sebenarnya memiliki nama asli Bukit Tungku Wiri. Dalam bahasa setempat, Wiri berarti gunung dan Tungku adalah bahasa asli dari Kampung Doyo Lama. Penjulukan dari Bukit Teletabis ini, bukit yang terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waipu, Jayapura ini bersebelahan dengan Danau Sentani di kawasan Pegunungan Cyclop. Bentuknya hampir sama dengan perbukitan yang ada di serial film anak dengan judul Teletabis. Maka wisatawan yang menyebutnya ini dengan nama Bukit Teletabis. Demikian Siska. Oke, Radif, terlihat dari latar belakang Anda melaporkan di sana, pemandangannya cukup indah sekali, bikin iri ya. Lalu apa kondisinya, seperti apa kondisi di sana, juga apa alasan pengunjung harus mengunjunginya? Baik Siska, Bukit Tungku Wiri atau Bukit Teletabis ini menjadi salah satu objek wisata yang dikunjungi peserta dan pendukung Pekan Olahraga Nasional atau PON di waktu luang mereka. Sesampainya di sana, Tribuners bisa disuguhkan dengan anak tangga yang berwarna-warni yang mengantarkan perjalanan ke bukit pertama. Di atas bukit yang dilengkapi dengan lambang salib besar ini, kalian bisa melihat pemandangan yang menakjubkan. Dari puncak Bukit Teletabis, wisatawan bisa menyaksikan perbukitan dengan di pinggir Danau Sentani hingga pemandangan kota di kaki Gunung Cyclop. Hamparan perbukitan hijau dengan Danau Sentani di wilayahnya akan membuat kalian terkesima. Begitu Siska. Oke. Nah, Radif, untuk menuju ke lokasinya, seperti apa aksesnya? Baik Siska, dapat dilaporkan, jadi jarak tempuh untuk menuju Bukit Teletabis ini dari kota Sentani hanya memerlukan waktu sekitar kurang dari 30 menit. Akses menuju puncak Bukit Tungku Wiri ini sekarang juga sudah baik, sudah di semen seperti itu, karena pengunjung mengincar puncak bukit untuk melihat hamparan indahnya Danau Sentani dan Bukit Cyclop. Akses jalan dan alat tangga menuju bukit sudah diperbaiki dan diberi cat warna begitu agar bisa menjadi spot foto untuk para Tribuners yang hadir di kawasan ini. Demikian Siska, Rifan Setiawan melaporkan langsung dari Bukit Teletabis Sentani, Jayapura, Papua. Baik, Radif Setiawan, terima kasih laporannya. Ya Tribuners,
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua siang. Kami masih akan hadir nanti sore tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Dukung terus atlet kebanggaan Anda di PON 20 Papua. PON 20 Papua, orang bisa. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.